Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati Ulfa, SPDI. Saya guru mapel fikih di MTS Plus Al-Asari, Kecamatan Ciserupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 9 dengan tema wadiah atau titipan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya sama Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Kita berhitung ya dari Lisda. 2, 3, 11, 13. Nah, berarti hadir semua ya? Sip. Sebelum masuk ke materi, kita persepsi terlebih dahulu ya. Coba, ada yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu itu tentang apa? Ya, sini. Arya, bagus. Arya itu apa? Iya, bagus. Selain itu apa lagi? Rukun Arya. Ada berapa rukun Arya? Ada 4. Apa saja? Ya, dan yang terakhir ijab kabul. Ya, bagus. Di sini Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran daripada materi yang akan kita bahas hari ini. Apa saja? Bisa dilihat. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, menelaah pengertian wadiah dengan tepat, menelaah hukum wadiah dengan benar, menganalisis macam-macam wadiah dengan cermat, mengkategorikan syarat wadiah dengan benar, dan yang terakhir mengkategorikan rukun wadiah dengan benar.
Sekarang Ibu akan menampilkan tayangan video. Silakan kalian simak. Nah, tayangan video ini yang akan sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Silakan. Oke, teruskan. Ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana semestinya. Inna ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adil amanata ila man itamanaka. Berikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepada orang yang percaya pada. Wala takun manfaataka. Jangan khianati orang yang mengkhianati. Hukum menerima titipan. Karena sunat bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa ada satu menjaga ketahu yang diserahkan padanya. Memang menerima ketahu ada sedikit. Ketaru itu titipan ya, barang titipan. Jika ada orang yang mendapat ketahu, tetapi kalau tidak ada yang lain, maka dia sendiri. Ketika itu dia wajib menerima ketahu yang diserahkan padanya. Wali amal titipan. Aku titipkan kepada engkau cincinku ini sementara aku balik dari pondok karena takut aku nanti kalau aku bawa dipinjam kawan-kawanku. Peganglah sementara dia balik. Dua. Aku tak sanggup menjaganya. Aku tak ada lemari kunci. Mau ku pakai pun takut hilang. Diterimanya juga, maka hukumnya haram, karena binasa hilang. Karena seolah-olah dia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang. Tiga. Ini ada cincinku 5 gram. Tolong kau jaga ya. Dia ragu. Ini nanti kalau duitku macet, silap-silap ku jual pula ini cincin. Maka saat itu hukumnya menerima titipan itu. Tanya diri. Kalau kau yakin bisa jaga, terima. Kalau tak yakin, jangan. Rukun titipan. Satu. Ada barang yang bertaruhkan. Ada barangnya. Aku titipkan ini pada kau. Mana barangnya? Barang ini hanya bisa dilihat dengan mata batin. Apa barangnya? Dua. Ada yang harus bertaruh dan yang menerima bertaruh. Syarat keduanya seperti kalian wakil yang berwakil. Setiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil. Aku titipkan surat tanah ini kepada kau supaya kau jaga. Aku terima. Ada 2 orang. 3. Ada lafaznya. Seperti saya titipkan barang ini kepada engkau. Saya terima. Ya. Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafaz kabul. Tapi
juga dan perbuatan yang dimakan yang dikorban. Habis masa berikutnya, adalah yang masalah yang baru akan menerima perkara. Begitu juga proses pembuatan. Kalau untuk menerima barang titipan orang, tulis di surat, di kertas, simpan. Surat wasiat. 1. Kalau aku mati nanti ada 1 cincin di dalam laci, balikkan kepada si fulan kan. Kalau tidak nanti disangka ahli waris mereka punya kalian. Yang teman-teman bilang saya alhamdulillah orang yang mati. Datang COVID, di COVID kayaknya selesai. Terus. Akan bertaruh adalah keputusan yang mempercayai. Oleh karena itu, yang menerima perkara tidak mengertinya. Apabila barang yang perkara menerima rusak, kecuali apabila rusak mengenai awal yang menjaga, dapat tidak menjaga secara setengah. Kalau memang rusak udah masanya tidak minta ganti. Tapi kalau rusak, aku titipkan sepeda motor ini kepada engkau karena aku mau pergi keluar kota. Begitu dia balik rusak, banyak pecah, lantainya putus. Apakah mesti diganti? Mesti diganti. Karena menurut kau kan mungkin rusak, kedua malam. Berarti ini pakainya tak kemana-mana ngebut lomba. Ternyata. Karena apabila seseorang yang menyimpan perkara sudah begitu lama, sehingga dia tidak tahu lagi di mana persiapan miliknya, dan dia sudah pula berusaha mencari sekitarnya, namun tidak juga didapatkannya keterangan yang jelas. Maka orang itu lalu berkata dengan saya Diserahkanlah harta itu ke Baitul Mal. Baik, rumah, mal, harta, rumah harta. Kalau di tempat kita sekarang tak ada Baitul Mal, tapi ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Habis pembahasan tentang titik menitip. Sekarang pembahasan tentang luqathah. Baik, setelah tadi kalian menyimak tayangan video tersebut itu sudah mencangkup materi yang akan kita bahas hari ini ya. Terus tadi juga Ibu sudah memberikan artikel tentang wadiah atau titipan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok, membagi menjadi 4 kelompok di mana nanti setiap kelompok itu tugasnya beda-beda ya. Kelompok 1, silakan kalian menganalisis artikel yang sudah Ibu berikan tadi. Kelompok kedua, silakan kalian merekonstruksi nanti ke depan rekonstruksi wadiah yad al-amanah. Untuk kelompok ketiga, merekonstruksi wadiah yad ad-domanah. Dan untuk kelompok keempat, yaitu nanti kalian membuat skema wadiah yad al-amanah dan yad ad-domanah. Ya, paham tuh? Baik, untuk pembagian kelompok kita berhitung dari 1 sampai 4. Ya, mulai dari Lisda. 4. Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Saha Bu Elis. Gua tidak ada percakapan aku mah. Iya mah ceritana kete naonnya. Oh iya mah ceritana nasabah nu lain nya. Nasabah nu lain. Oh, foto ibuan ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Salamna sareng ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Tarikan Kak. Tarikan. Dalam perspektif muamalah syariah dan pendidikan, yaitu akan seorang kepada yang apabila ada kerusakan pada pendidikan tidak wajib berpendidikan kerusakan disebabkan kelalaiannya maka diwajibkan. Ya, selanjutnya. Itu ya, langsung lanjut. Ya. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan menghasilkan jenis usaha. Bisnis barang di sini nantinya ada bagi hasil dari pemanfaatan dana bos. Wadiah ini merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut dan pihak kedua dapat menggunakannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain atau penerima titipan menjanji untuk merealisasikan itu secara utuh setiap saat pemilik sebagai konsekuensi. Jika uang itu dikelola pihak lain, misalnya bank, ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang menerima titipan. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Kamu tahu nggak apa itu amanah? Baik, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Di sini ada pilihan ganda dan esai, ya. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Baik, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, silakan ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang belum paham. Ya, silakan Julfa. Ya, contoh perilaku yang mencerminkan wadiah. Ya, ketika kita mampu menjalankan wadiah dengan baik, maka yang pertama adalah kita harus mampu bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah memotivasi untuk selalu berperilaku jujur. Kita bisa mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, ya, itu karena apanya? Karena kejujurannya. Terus beliau juga berhasil dalam berdagang, itu karena apa? Karena kejujurannya, gitu ya. Lalu apalagi? Selanjutnya adalah kita juga harus menjadi pribadi yang bisa menjaga amanah, konsisten. Ya, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, di sini disampaikan materi kita hari ini yaitu tentang amanah atau titipan. Yang pertama adalah definisi amanah. Itu ada dua, ada dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, wadiah itu merupakan berasal dari kata wadayatu wadah, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wadiah itu adalah sesuatu yang dititipkan. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan
yang terakhir siwot atau ijab kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat lainnya. Nah, ini juga penting ya. Syarat-syarat lainnya ada 4. Yang pertama harus balik. Ya, beliau tidak sah melakukan hal ini apabila yang melakukan itu mencapai yang dibalik, baik itu maupun tidak. Tetapi menurut Imam Hanafiyah boleh-boleh saja asal sudah mumayyiz. Yang mumayyiz itu apa sih? Anak yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, selanjutnya berakal, tidak sah melakukan akad wadiah apabila yang melakukan itu adalah orang yang dalam keadaan bukan itu ini tidak sehat. Selanjutnya apa? Selanjutnya barang yang diaktifkan. Yang tentunya barangnya harus bersifat dapat disimpan. Ya, oleh siapa? Oleh yang menerima tersebut. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah siwot atau ijab kabul. Di dalam akad wadiah, ya, ijab kabulnya itu bisa berupa secara jelas atau kinayah sindiran. Contohnya secara jelas, misalkan aku titipkan tas ini kepadamu, aku terima titipanmu. Nah, itu adalah ijab kabul secara jelas ataupun berupa kinayah sindiran boleh. Ya. Selanjutnya ada macam-macam wadiah. Macam-macam wadiah di sini ada 2. Ada wadiah yad al-amanah, ada wadiah yad ad-dom. Wadiah yad al-amanah adalah menitipkan barang ya kepada orang lain secara perorangan atau sebuah lembaga dengan maksud untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dan perlu ditekankan di dalam wadiah yad al-amanah ini, orang yang menerima titipan tidak berhak untuk menggunakan barang titipan tersebut. Dia hanya sebagai penerima amanah saja. Ya, karena itu adalah orang akhirnya jadi hanya menerima, merawat, menyimpannya saja dengan baik. Itu sampai barang tersebut diambil oleh si pemilik barang. Ya. Yang kedua ada wadiah yad ad-domanah. Wadiah yad ad-domanah ini merupakan menitipkan barang atau uang kepada orang lain yang baik kepada lembaga dan bisa diambil manfaatnya. Yang contohnya misalkan ada seorang nasabah yang menitipkan uangnya dengan nominal misalkan 100 juta kepada bank syariah. Ya, maka titipannya tersebut itu boleh dikelola oleh bank tersebut sesuai kesepakatan, ya, sesuai kesepakatan. Adapun dari hasil pengelolaan uang tersebut ada keuntungan. Nah, maka keuntungan ini menjadi hak milik penuh bank tersebut yang menerima titipan. Kalaupun misalkan ya mau bagi hasil nih, ya pihak bank berinisiatif mau bagi hasil sekian persen dengan nasabah, boleh tidak Bu? Boleh. Ya, itu sesuai kesepakatan. Justru lebih baik ya. Dan bahwa nasabah boleh mengambil uangnya kapan saja. Ya, selanjutnya ada jenis barang wadiah. Ada berapa? Ada 3. Ada harta benda, ada uang, ada dokumen penting. Harta benda contohnya apa saja? Banyak ya. Boleh sepatu, tas, emas, laptop, HP dan lain sebagainya. Yang kedua uang. Nah, seperti contoh wadiah yang ada tadi. Boleh berupa uang ya. Dan yang ketiga dokumen penting. Kalau dokumen penting ini contoh
Baik, selanjutnya mari kita simpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wadiah ini merupakan amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja oleh si penitip yang menghendakinya. Selanjutnya, wadiah juga bermakna sebagai amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran yang sudah kita tadi pelajari ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti ada seseorang menitipkan barang kepada orang lain dan si penerima titipan tersebut menjawab iya atau mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju. Maka akad tersebut sah hukumnya ya. Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Dengan demikian, akad wadiah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan, dan tolong-menolong. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, untuk materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu masih tentang muamalah di luar jual beli, yaitu tentang hutang piutang. Silakan kalian pelajari materinya. Nanti untuk modulnya Ibu sharekan di grup. Ya, paham tuh? Baik, sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.